Allah kirimkan ala madrajihi, di tempat dia jalan, malakan seorang malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah karena Allah telah mempertemukan kita seperti biasanya di salah satu rumahnya untuk ngaji bersama, mempelajari firman-Nya dan tafsirnya, mempelajari hadis-hadis utusannya dan syarahnya, yang mana ini adalah jalan yang mudah kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi kita SAW pernah bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu bi thariqan ilal jannah kama qala. Siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Artinya kita berharap dengan duduknya kita walaupun hanya sesaat, tidak lebih dari 1 jam, tetapi kita berharap berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak jalan kita ke surga dilapangkan. Jalan yang seharusnya berat kalau kita mempelajari fase-fase yang akan dilalui manusia, mulai dari ketika dia dimatikan oleh Allah Ta'ala, kemudian dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di mahsyar. Kemudian setelah itu mereka akan dihisab amal perbuatannya, ditimbang setelahnya, kemudian setelah itu akan melewati neraka. Maka kita sangat butuh kalau fase-fase yang nanti kita lalui itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amalan yang bisa memudahkan itu semuanya adalah dengan kita mencari ilmu Allah Ta'ala dan Rasulnya. Semoga kita mendapatkan ini semua. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengajari kita banyak hal agar kita selamat, agar kita bahagia dunia kita, apalagi akhirat kita. Para jamaah, kita masih membahas bab yang ke-45 dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni ziyaratu ahlil khair, mengunjungi orang-orang yang baik, mujalasatuhum, bermajlis dengan mereka, suhbatuhum, menemani mereka, mahabbatuhum, mencintai mereka, atau tolabu ziyaratihim, atau ngajak orang untuk mengunjungi mereka, atau doa minhum, minta doa dari mereka. Ini ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, teladan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang pertama kemarin kita pelajari, yakni hadisnya Abu Bakar, Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik mengisahkan Abu Bakar pernah berkata kepada Umar setelah wafatnya Rasulullah SAW, di mana Abu Bakar mengajak Umar, ayo kita pergi ke Ummu Aiman, kita nazuruha kama kana Rasulullah SAW yazuruha, kita mengunjungi beliau sebagaimana dulu Nabi SAW biasa mengunjungi beliau. Jadi kebiasaan Nabi SAW mengunjungi Ummu Aiman, yang tidak lain dan tidak bukan adalah ibu asuhnya.
ya, ibu asuhnya yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pulang dari Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya masih 6 tahun. Ketika itu ke Madinah bersama ibunya karena mau mengunjungi saudara-saudara, paman-paman dan bibi dari ibunya, juga mengunjungi makam dari bapaknya. Kemudian ketika pulang tidak sampai jauh, ibunya jatuh sakit akhirnya meninggal. Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pulang ke Mekah. Makanya cintanya beliau kepada Ummu Aiman sangat besar, juga cintanya Ummu Aiman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Maka Nabi punya kebiasaan mengunjungi Ummu Aiman. Maka Abu Bakar punya inisiatif untuk mengunjungi Ummu Aiman sebagaimana halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Ummu Aiman, dan dia ngajak Umar. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah teladan yang baik. Jadi para sahabat seperti itu. Apa yang dilakukan Nabi, sekecil apapun yang dilakukan Nabi, maka para sahabat mengikuti. Kemudian kita sebagaimana sudah mempelajarinya, ya, ketika kumpul dengan orang baik, maka isinya juga kebaikan. Isinya juga kebaikan. Karena ketika Abu Bakar dan Umar tiba menemui Ummu Aiman, maka Ummu Aiman menangis. Akhirnya keduanya bertanya, apa yang buat Anda menangis? Bukankah Anda tahu kematian itu baik bagi Rasulullah SAW? Maka Ummu Aiman mengatakan, bukannya aku nggak tahu, tetapi aku menangis karena wahyu terputus. Maka akhirnya dengan ucapan Ummu Aiman dan tangisannya pun mendorong Abu Bakar dan Umar pun juga keduanya menangis bersamanya. Jadi kalau kita kumpul dengan orang baik, ya kita akan dapat kebaikan. Sebaliknya kalau kita kumpul dengan orang yang buruk, maka kita juga akan mendapatkan keburukan. Kemarin kita juga sudah mempelajari firman Allah surat Al-Kahfi ayat 60-66 yang diketengahkan oleh Imam Nawawi, yakni keinginan Nabi Musa alaihissalam untuk menemui Khidir. Khidir ini para ulama memperselisihkan, tetapi pendapat yang kuat mengatakan dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah orang yang salih. Tapi dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Jadi dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa alaihissalam. Awal mulanya keinginan Musa menemuinya adalah ketika orang-orang Bani Israel bertanya kepada Musa, wahai Musa, ada nggak orang lebih pintar dari engkau di muka bumi ini? Karena Nabi Musa lah yang diajak bicara oleh Allah. Nabi Musa yang dibimbing oleh Allah menyelamatkan orang-orang Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Sampai akhirnya orang-orang Bani Israel lepas dari penindasan Fir'aun dan Fir'aun beserta bala tentaranya dibinasakan. Maka Nabi Musa mengatakan tidak. Tetapi kemudian Allah beritahukan bahwa ada orang di muka bumi ini yang punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun berkata kepada muridnya, ini dikatakan ini. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti hingga tiba di pertemuan dua lautan, atau kalau perlu aku akan berjalan bertahun-tahun lamanya. Maka tatkala keduanya tiba di pertemuan dua lautan itu, akhirnya keduanya lupa dari ikannya, karena ikan itulah tanda. Ketika ikan itu keluar dari tempatnya, kemudian dia hidup, maka itulah tempat di mana dia akan menemui Khidir. Sampai akhirnya ketemulah mereka dengan Khidir, kemudian mencari ilmu dari Khidir. Disebutkan dalam riwayat, ketika berada di atas kapal, Khidir pernah berkata kepada Musa, "Hei Musa, ya, aku punya ilmu yang kamu tidak memilikinya, dan kau juga punya ilmu yang aku tidak memilikinya." Ya. Nah, akhirnya dari sini Nabi Musa alaihissalam ingin belajar dari Khidir. Kemuliaan Nabi Musa sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi tidak menghalangi dia dari mencari ilmu dari Khidir. Ya, tadi disampaikan pendapat yang kuat, Khidir bukan seorang nabi, bukan seorang nabi, apalagi seorang Rasul, apalagi Rasul Ulul Azmi. Dan kita tahu Nabi Musa itu adalah salah satu Rasul Ulul Azmi. Dari sekian ribu nabi, maka yang terpilih adalah Rasul yang jumlahnya 313.
Dari sekian rasul itu ada 5 yang ulul azmi, dan mereka paling mulia jika dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini pun tidak mengurangi keinginan Nabi Musa mencari ilmu dari Khidir. Maka di sini ada satu pelajaran, ya kan, yang sangat penting, yakni kedudukan tidak boleh menghalangi seseorang dari mencari ilmu dari yang lebih rendah kedudukannya dari dirinya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Juga kemarin sudah kita bahas surat Al-Kahfi ayat 28, di mana Allah menyuruh Nabi Muhammad, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka pagi dan petang, mencari wajahnya. Jadi Nabi SAW saja diperintahkan untuk mengarahkan jiwanya, menahan jiwanya bersama dengan orang-orang berdoa di pagi dan petang. Walaupun mereka ini orang-orang fakir, walaupun mereka ini orang-orang miskin, ya, karena mereka lah orang-orang yang baik. Maka kalau kita bersama dengan orang-orang baik harus sabar. Kumpul dengan mereka harus sabar. Sabar berjalan menemani mereka, menemui mereka, sabar ketika bermajelis bersama mereka, sabar menerima nasihat-nasihatnya. Seperti itu. Karena disinilah kita akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Kita melanjutkan hadis yang kedua. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu." Ada seseorang itu mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, di negeri yang lain. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajihi. Kemudian Allah kirimkan ala madrajihi, di tempat dia jalan, malakan seorang malaikat. Ya, seorang malaikat. Ini kisah yang waqi', ini kisah yang nyata, cuman tidak disebutkan kisah ini kapan terjadinya. Tetapi Nabi SAW mengisahkan, ya kan? Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di negeri yang lain. Maka Allah kirimkan seorang malaikat, ya, menemuinya di tengah jalannya. Falamma ata alaihi, maka tatkala malaikat ini menemuinya, malaikat ini berkata, "Aina turid? Kamu mau kemana?" Maka orang ini mengatakan, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku ingin menemui saudaraku di negeri ini, di tempat ini. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Hallaka alaihi min ni'matin tarubu alaihi." Apa kamu punya nikmat atau kamu punya kepentingan yang engkau tidak cari dengan menemuinya? Ya, jadi dia ditanya oleh malaikat ini, apakah tujuan dia menemui saudaranya itu ada kepentingan, ada maksud, ya, khususnya adalah nikmat duniawi, ya, apakah ingin dagang, apakah ingin nagih utang, apakah ingin mengambil sesuatu yang ada pada saudaranya itu dan lain sebagainya. Maka orang ini mengatakan, la, enggak, ghairu anni ahbabtuhu fillah ta'ala, enggak, selain karena aku mencintai dia karena Allah Ta'ala. Ya, jadi maksud dia, tujuan dia, niat dia untuk menemui saudaranya itu adalah karena dia mencintai saudaranya karena Allah. Mencintai saudaranya karena Allah. Qala, maka kemudian malaikat ini berkata, fa inni rasulullahi ilaika, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, memberitahukan sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah. Sebagaimana engkau mencintainya karena Allah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis Muslim, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu gini, contohnya gini ya, kalau misalkan kita mencintai seseorang, ya, kita mencintai seseorang, kemudian orang itu tinggal di rumah itu. Kita kalau misalkan datang ke rumah itu, ada hati kita bergetar, ya, wah, ini kekasih saya tinggal di tempat ini. Oh, mantan istri saya dulu tinggal di tempat ini. Dulu mantan istri tapi saya masih mencintai. Jadi ketika mendatangi rumah itu masih ada getaran hati.
Kita aslinya nggak mencintai rumah itu. Yang kita cintai siapa? Mantan istri yang ada di dalam tempat itu. Itu namanya cinta karena. Itu namanya cinta karena. Nah, kalau kita cinta karena Allah SWT, mencintai seseorang karena Allah Ta'ala, ya kan? Artinya ketika kita mengunjungi saudara kita karena Allah Ta'ala, itu dalam diri kita ada getaran. Getaran cinta kepada Allah Ta'ala. Kenapa saya mengunjungi dia? Kenapa saya mencintai dia? Karena saya cinta kepada Allah Ta'ala. Itu maknanya, makna daripada kita itu cinta karena Allah. Nah ini. Makanya orang ini, ya kan? Orang ini ketika ditanya, apakah engkau punya kepentingan, punya maksud, punya niat, punya orientasi ketika mau menemui saudaramu di negeri ini? Dia mengatakan tidak. Aku menemui dia karena aku mencintainya karena Allah. Ya. Cintaku kepada Allah menggerakkanku untuk menemuinya. Cintaku karena Allah menggerakkanku untuk berbakti kepada orang tua. Cintaku kepada Allah menggerakkanku untuk mencintai Rasulnya. Itu sebenarnya maksud daripada cinta karena Allah. Ya, itu maksud daripada cinta karena Allah. Nah, apa buahnya ini? Coba. Malaikat mengatakan, sesungguhnya aku utusan Allah. Yang diutus khusus. Malaikat ini diutus khusus. Diutus khusus untuk menemui orang ini. Dan dia datang dalam rupa manusia, bukan dalam rupa malaikat. Karena kalau datang dalam rupa malaikat, mesti akan membuatnya takut. Ya kan? Tapi dia datang kepadanya dalam rupa manusia. Dan beritahukan, bi anna Allah qad ahabbaka. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Ini para jamaah, buah daripada cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting menumbuhkan cinta kita kepada Allah, menumbuhkan cinta kita karena Allah. Penting. Ya, kenapa kita mencintai istri? Karena cinta kita kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk mencintai pasangan kita. Kenapa kita mencintai anak-anak kita? Karena kita mencintai Allah. Allah memerintahkan kita untuk mencintai anak-anak kita, mendidik mereka. Kenapa kita mencintai orang tua? Karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai mereka, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu cinta karena. Ini harus kita munculkan. Yang menjadi sebab kita akan mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, anjuran mengunjungi saudara karena Allah, bukan karena kepentingan yang lain. Ya, bukan karena kepentingan yang lain. Tapi memang terkadang kepentingan yang lain itu pendorong kuat, kadang motif kuat. Ya, misalkan gini, karena kita mau mengunjungi orang lain, kita masih hitung-hitungan ya. Kita masih hitung-hitungan. Saya bensinnya berapa liter ke sana. Apalagi kalau luar kota pakai mobil, berapa liter sudah. Kemudian yang kedua, belum lagi macetnya. Belum lagi harus bawa oleh-olehnya. Ya kan? Tapi kalau kita misalkan punya kepentingan, oh, ya kita akan diberikan ini sesuatu dari kerabat kita, dari keluarga kita, maka biasanya motivasi itu menguatkan. Motivasi itu menguatkan. Akhirnya kita mau ke sana. Misalkan, oh dia mau bayar utang, tapi dia nggak bisa ngantarkan. Akhirnya kita datang ke sana. Kan motivasi, ada uang kembali, ada materi yang akan kita dapati. Nggak jadi masalah, tetapi harus diarahkan nih hati kita untuk melakukannya karena Allah. Ya sudah, kalau misalkan nanti dapat ya alhamdulillah, gak dapat ya alhamdulillah. Nah seperti itu. Ketika tidak dapat apa-apa misalkan dari dia, hati kita tidak marah. Hati kita biasa saja. Berarti hati kita sudah berubah dari motif yang sebelumnya karena selain Allah, akhirnya karena Allah. Gak jadi masalah. Kadang kita termotivasi melakukan kunjungan itu karena itu. Karena kadang kita mau ziarah itu masih hitung-hitungan. Tapi yang jelas kita sangat dianjurkan untuk mengunjungi saudara karena Allah, bukan karena motif yang lain, bukan karena ingin sesuatu, bukan karena ingin itu, ingin ini dan lain sebagainya. Ya, karena fadilahnya besar. Nah, pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah itu lebih utama, lebih tinggi daripada ikatan darah dan nasab. Jadi lebih tinggi, lebih utama dari ikatan darah dan nasab. Ya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kita, ya kan,
menyambung rahim, ya, konsekuensi menyambung nasab, menyambung darah, fadilahnya besar. Karena disebutkan dalam Al-Quran, orang yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik itu adalah orang yang paling dekat kekerabatannya dengan kita. Yang paling dekat kekerabatannya dengan kita adalah kedua orang tua kita. Baru kemudian adalah saudara kandung kita. Baru kemudian adalah paman bibi dari bapak kita. Kemudian paman bibi dari ibu kita. Baru kemudian sepupunya kita. Nah, seperti itu. Ya. Atau kakek nenek kita. Jadi tetap punya keutamaan tersendiri. Ketika kita menyambung rahim itu punya keutamaan sendiri. Tetapi kita harus tahu, bersaudara karena Allah itu lebih utama daripada ikatan darah dan nasab. Ketika rahim kita, paman kita, bibi kita, sepupu kita, kakek nenek kita, mereka ini juga orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka mereka lebih utama untuk kita sambung hubungan kita dengan mereka. Makanya Nabi SAW, kenapa kecintaannya kepada pamannya besar? Jadi kecintaan kepada pamannya besar, Abu Thalib itu sangat besar. Ya, karena besarnya Nabi SAW, keinginan Nabi SAW agar Abu Thalib itu menerima hidayah daripada yang lainnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Demikian juga bagaimana Nabi SAW, ya kan, sesekali masih mendahulukan keluarganya. Nabi SAW bahkan kemarin sudah kita kaji. Udzakirukum fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian tentang ahli baitku. Aku ingatkan kalian tentang ahli baitku, keluargaku. Artinya apa? Jangan berbuat aniaya kepada ahli baitnya Nabi SAW. Selama mereka di atas iman dan takwa, wajib bagi kita untuk memuliakan mereka. Tapi kalau mereka tidak ada di atas iman dan takwa, ya tidak. Sama seperti orang kafir pada umumnya. Nah ini. Kemudian pelajaran yang ketiga, besarnya keutamaan cinta karena Allah dan berkunjung karena Allah. Ya, besarnya keutamaan cinta karena Allah dan berkunjung karena Allah. Ya, besarnya keutamaannya apa itu? Yakni kita mendapatkan cinta Allah. Ya, kita akan mendapatkan cinta Allah. Kenapa datang ke sana? Oh, dia orangnya suka ngaji, orangnya suka sholat. Dia orangnya sering memberikan kepada saya nasihat. Ini cinta karena Allah. Kenapa datang ke sana? Orangnya sering ngirim saya durian. Orangnya sering ngirim saya hadiah. Nah, itu bukan cinta karena Allah, tetapi cinta karena kiriman hadiah. Ya. Nah, kalau kita mengunjungi dia karena apa? Dia suka nasihati saya agar senantiasa kembali ke jalan Allah. Dia suka mengingatkan saya untuk senantiasa jaga sholat. Dia suka mengingatkan saya untuk senantiasa menghadiri pengajian, ya kan? Maka saya mencintai dia karena Allah Ta'ala. Maka mendatangkan buah, yakni Allah akan mencintai kita. Ya, Allah akan mencintai kita. Ini adalah keutamaan cinta karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka para jamaah jangan sia-siakan. Ini harus dimunculkan, ditumbuhkan. Kemudian siapa yang cinta karena Allah, maka telah Allah cinta kepada dia. Allah cinta kepada dia. Siapa yang cinta karena Allah, maka Allah telah cinta kepada dia. Jadi cinta Allah itu mendahului cintanya kita. Ya, jadi sebelum kita ini cinta kepada seseorang, karena Allah tahu, Allah Maha tahu bahwa kita akan mencintai seseorang, maka Allah akan mencintai kita. Ya, dan cinta Allah lebih dulu, dan cinta Allah lebih baik. Ya, karena kalau kita sudah dapat cintanya Allah, maka kuntu sam'ul ladzi yasma'u bihi. Maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengarnya dengannya. Ya, wa kuntu yadahu alladzi yabtishu biha. Aku akan menjadi tangan yang dia menggenggam dengannya. Wa kuntu rijlahul ladzi yamshi biha. Dan aku menjadi kakinya yang dia akan melangkah dengannya. Jadi orang itu kalau sudah dicintai oleh Allah Ta'ala, maka pendengarannya, penglihatannya, ya kan, tangannya, kakinya, ya kan, senantiasa dibimbing oleh Allah. Orang itu kalau sudah dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, pasti Allah akan kasih rahmatnya. Kalau dikasih rahmatnya, nggak mungkin Allah akan binasakan dia. Misalkan dia minta, ya Allah berikanlah aku mobil, Allah nggak kasih mobil. Karena apa? Kalau dikasih mobil nanti dia jalan-jalan terus, akhirnya nggak pernah ngaji. Nah seperti itu. Akhirnya dikasih sepeda motor saja. Ya, karena mau jalan-jalan, anaknya banyak, akhirnya ya sudah berangkat ke masjid saja. Nah seperti itu. Ya. Kemudian Allah jaga bagaimana dia menjaga sholat jamaahnya, bagaimana dia senantiasa sedekah, bagaimana dia senantiasa puasa sunnah. Allah jaga dia.
Ya, ketika dia mau terjerumus ke dalam perbuatan dosa, misalkan pertama kali menipu, langsung dibongkar oleh Allah karena Allah sayang sama dia. Akhirnya siksanya disegerakan dalam kehidupan dunia, tidak ditunda dalam kehidupan akhir. Dalam kehidupan akhir Allah ampuni dosa-dosa dia, kemudian Allah selamatkan dia dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Itu kalau Allah mencintai seorang hamba. Jadi bukan berarti Allah cinta kepada seorang hamba apa yang dia minta mesti dikasih. Sama seperti anak kita. Kalau kita cinta kepada anak kita, enggak setiap anak kita minta itu akan kita beri. Bi, HP bi. Apa? Merek ini, merek yang keroak-keroak itu, misalkan kayak gitu. Ya, kalau kita cinta enggak akan berikan yang itu. Ya, kita akan berikan yang lain. Kamu bekas saja, biar belajar bagaimana susahnya orang bisa menggunakan HP bekas. Baru nanti kalau sudah bekas baru. Jadi seperti itu. Bukan berarti ketika kita cinta sama anak kita, setiap yang dia minta kita beri. Allah juga seperti itu. Allah Maha tahu apa yang pas untuk kita. Nah ini. Kemudian pelajaran berikutnya, adanya sifat cinta Allah kepada hambanya. Ya. Jadi adanya sifat cinta. Ini hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih. Ya. Dan Allah di sini memiliki cinta. Di mana malaikat ini mengatakan bi annallaha qad ahabbaka, sesungguhnya Allah telah mencintaimu, berarti Allah memiliki sifat cinta. Tapi bagaimana cinta Allah kepada seorang hamba enggak sama dengan cinta seorang makhluk kepada makhluk yang lainnya. Ya, kalau seorang ibu cinta kepada anaknya, anaknya digendong terus. Anaknya akan ketika masih bayi akan tidur bersama, didekap terus. Ya kan, ketika dia sudah dewasa, sekolah TK diantarkan, ditunggu, ketika sudah berada di dalam ditinggal, nanti mau pulang dijemput. Itu cinta makhluk kepada makhluk. Ketika dia lapar dikasih makan, ketika dia sumpek akhirnya diajak jalan-jalan. Itu cinta makhluk kepada makhluk. Tapi bagaimana cinta Allah kepada hambanya? Yang jelas sebagaimana kita tidak tahu zatnya Allah, kita juga nggak tahu bagaimana bentuk cintanya Allah. Kita wala takyif, tidak membagaimanakan. Inilah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak membagaimanakan. Ya. Jadi tidak membagaimanakan. Kaidahnya 4. Memahami cinta Allah atau memahami nama dan sifat Allah, kaidahnya 4. Seperti yang disebutkan Imam Malik. Pertama, ya kan? Ya. Ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa, al-istiwa maklum, bersemayam itu maklum, atau cinta ini maklum. Wal kaifu majhul, tapi bagaimana Allah cinta kita tidak tahu, sebagaimana kita enggak tahu zatnya Allah. Yang ketiga, wal imanu bihi wajib, iman kepada bahwa Allah mencintai hamba itu wajib. Yang keempat, wasu'alu anhu bid'ah, bertanya bagaimana sih Allah mencintai hambanya itu bid'ah dalam masalah akidah. Ya, ini kaidahnya Ahlussunnah yang dikenalkan oleh Imam Malik. Ketika ditanya oleh seseorang, ya kan, bagaimana Allah istiwa? Sampai Imam Malik diam lama, kemudian setelah itu jawab dengan jawabannya, akhirnya menjadi kaidahnya Ahlussunnah dalam mengimani masalah nama dan sifat. Nah, ini para jamaah. Yang jelas kita mengimani hadisnya sahih, disebutkan bahwa Allah mencintai seorang hamba. Ya. Allah mencintai seorang hamba, ya, dan Allah ini menunjukkan bahwa Allah itu Jawadun, maha baik, karim, maha mulia. Enggak ada ceritanya seorang majikan cinta kepada hambanya kecuali karena cinta kepada bawahannya, kepada pelayannya, kepada budaknya, kecuali karena kasihan. Tapi Allah cinta bukan karena kasihan, bukan. Karena Allah mencinta. Ya, nggak ada manusia itu, misalkan pimpinan cinta sama karyawannya. Karena apa? Oh kasihan, dia orangnya kerjanya tekun, baik, ini dan lain sebagainya. Ya kan? Orangnya menunjukkan loyalitas yang tinggi. Akhirnya dia iba, akhirnya ini. Tapi Allah cinta, murni cinta kepada hambanya. Tapi bagaimana Allah mencintai? Ya, sebagaimana kita tidak tahu zatnya, maka kita tidak tahu bagaimana, ya kan? Allah mencintai hambanya. Tapi yang jelas maklum bahwa cinta itu maklum. Bagaimana Allah mencintai majhul, kita nggak tahu. Sebagaimana kita nggak tahu zatnya. Beriman kepadanya wajib karena hadis mengatakan. Kalau kita nolak satu hadis ini berarti nolak semua hadis. Dan mempertanyakan bagaimana Allah mencintai hambanya, itulah bid'ah. Ya. Pelajaran yang terakhir, kemampuan para malaikat untuk berubah
dalam rupa manusia. Ya, malaikat ya mampu berubah dalam rupa manusia. Ya, malaikat Jibril juga pernah seperti hadis Jibril ya yang membahas tentang tingkatan agama itu juga datang dalam rupa manusia. Kita lanjutkan hadis yang ketiga, wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya. Dia meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridhan." Siapa yang membesuk orang yang sakit, au zara akhan lahu fillah, atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Ya, jadi siapa yang membesuk orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, nadahu munadin, ada penyeru yang akan berseru kepadanya. Ya, cuman kita nggak dengar seruan ini, tapi kita harus mengimani. Ya, kita harus mengimani. Ya, sebagaimana halnya gini, kalau kita didoakan malaikat, kita nggak tahu seperti sekarang kita duduk di tempat ini, pada maghrib sampai isya. Malaikat itu datang dan banyak di sekitar kita, dan mereka mendoakan setiap orang yang datang itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, didoakan. Ya. Dan kita juga enggak mendengarkan. Kalau kita mendengarkan mesti kita akan ketakutan. Iki sapa sing ndongakno, iki sapa? Yang mesti pengajiannya akhirnya bubar. Ya. Jadi karena apa? Karena mungkin kalau belum mendengarkan hadis ini akhirnya jadi ketakutan. Dan malaikat enggak akan seperti itu. Yang seperti itu biasanya jin yang usil. Ya, jin pun yang muslim, yang salih nggak akan usil, nggak akan mau menampakkan diri. Tapi yang usil itu yang suka menampakkan diri. Ya, itu yang usil. Tapi yang salih, wa ana minas salihuna minatuna ladalik. Ada di antara kita yang saleh, ada di antara kita selain daripada itu. Ya, jadi kita nggak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Ya, kalau mereka mau memperlihatkan diri mereka kepada kita, mereka bukan menunjukkan aslinya. Ya, mereka nggak akan menunjukkan aslinya. Itu yang usil. Nah, maka ya kembali kepada bahasan di sini, akan ada penyeru yang berseru kepadanya, bi antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Ya kan? Engkau telah baik. Ya kan? Wa taba mamsyaka. Ya, dan jalanmu telah baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah disiapkan, ya, engkau telah menyiapkan tempat istirahatmu dari surga atau di surga. Jadi kalau kita mengunjungi orang sakit, kalau kita membesuk atau kita mengunjungi orang sakit, kita membesuk orang sakit, mengunjungi saudara kita karena Allah, maka akan ada yang penyeru yang mengatakan, kamu telah melakukan kebaikan, ya kan, jalanmu telah baik, dan engkau telah menyiapkan tempatmu di surga. Jadi malaikat memuji-muji kita. Ya, maka para jamaah, seharusnya kalau kita renungkan hadis ini, nggak perlu kita posting, kita ya cepret gitu kan ke rumah sakit A gitu kan, berkunjung ke saudara seiman. Setelah itu masuk, cepret lagi diupload di media sosial. Keadaan saudara kita yang perlu dikunjungi. Ya kalau misalkan kita memang maksudnya ngajak orang lain untuk berkunjung, tapi kadang setan itu ngikuti aliran darah kita. Asalnya niat kita itu adalah betul-betul karena Allah, tapi akhirnya berubah. Balik-balik dilihat kok nggak ada yang like, bingung. Ya, apalagi sampai komentar, mana ini kok nggak ada yang komentar. Jadi akhirnya bukan karena Allah. Asalnya kalau kita mengunjungi orang yang sakit, yang membesuk orang sakit, mengunjungi saudara kita, tanpa kita beritahukan kepada manusia, Allah sudah tahu, malaikat juga sudah tahu. Malaikat yang punya tugas khusus untuk mengatakan ini bi antibta wa taba mamsyaka. Kamu telah melakukan kebaikan, ya, engkau baik, ya kan, dan jalanmu telah baik, dan engkau telah menyiapkan tempat kembalimu atau tempat singgahmu nanti di surga. Itu sudah ada. Hadis-hadis seperti ini seharusnya membuat kita ini bersemangat untuk ikhlas. Jadi bersemangat untuk ikhlas dalam melakukan kebaikan. Ya. Jadi ikhlas untuk melakukan kebaikan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Apa pelajaran dari hadis ini? Anjuran besuk orang sakit dan mengunjungi saudara karena Allah. Ya, kalau kita besuk orang sakit, mengunjungi saudara karena Allah,
maka akan ada malaikat yang memberikan berita gembira kepada kita. Cuman kita nggak mendengar. Ya, cuman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada kita, ada malaikat yang tugasnya khusus memberikan berita gembira kepada kita. Ya, ini seharusnya motivasi kita untuk ikhlas karena Allah. Kemudian setiap malaikat Allah Ta'ala memiliki tugas tertentu. Malaikat itu punya tugas tertentu. Yang menghadiri majelis ilmu seperti ini tugasnya tertentu. Ya, malaikat yang tugasnya menghadiri majelis ilmu seperti ini. Ada yang tugasnya ya untuk mengucapkan selamat orang-orang yang membesuk orang sakit, mengunjungi saudaranya karena Allah. Ya kan, malaikat yang tugasnya khusus mohonkan ampun, ya kan, mendoakan orang yang di pagi hari infak, di sore hari infak. Ada tugasnya khusus. Ya, jadi ada malaikat-malaikat yang namanya diberitahukan oleh Allah kepada kita, ada malaikat-malaikat yang tidak diberitahukan namanya kepada kita, ada malaikat-malaikat yang tugasnya diberitahukan kepada kita, ada malaikat-malaikat yang tugasnya tidak diberitahukan kepada kita. Jumlah mereka banyak. Makanya ketika kita iman kepada para malaikat, ya salah satu hikmahnya adalah ya menunjukkan betapa agungnya Allah Ta'ala. Demikian juga membantu kita untuk lebih bisa ikhlas. Ya. Ini. Nah, di antara yang disebutkan di sini adalah memberi berita gembira kepada orang beriman jika mereka melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Mungkin ini hadis yang terakhir yang kita kaji pada pertemuan kali ini. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, memberikan satu perumpamaan. Nabi bersabda, innama mathalul jalisis shalih, sesungguhnya perumpamaan al-jalis teman, ya, teman duduk yang baik. Wa jalisis su, dan teman duduk yang buruk. Disebut jalis itu teman karena apa? Karena pada umumnya orang itu kalau berteman mesti duduk bareng. Gitu loh. Aku tak lungguh kono ae, iku gengku. Nah, kayak gitu. Ya, saya duduk sebelah sana saja. Nah, karena dia adalah kelompok saya. Ya. Nah, sesungguhnya perumpamaan teman yang salih dan teman yang buruk kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaannya seperti hamilul misk, pembawa minyak, dan nafikhil kir, ya, peniup api. Ya, nafikhul kir, peniup api, atau kita seringkali menerjemahkannya dengan tukang pandai besi. Karena namanya untuk memanaskan besi, mengolah besi, ya kan? Maka perlu api. Apinya itu kalau masa dulu itu enggak dipompa tetapi ditiup. Nah, seperti itu. Nafikhul kir. Ya. Fahamilul miski, maka pembawa minyak imma ayyuhadiyaka. Bisa saja pembawa minyak kasturi itu memberimu, coba tester. Nah, kayak gitu. Atau kalau enggak kayak gitu beri. Dia akan memberi kepada kita. Oh, saya punya stok banyak, silakan. Wa imma antabta'a minhu. Bisa juga engkau membeli darinya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibatan, atau bisa saja engkau dengan duduk ataupun berada di sisinya engkau mendapati bau yang baik. Aslinya dia bau keringat, tapi gara-gara duduk dengan orang yang wangi, ya, akhirnya bau wanginya juga kemana-mana, ngalahkan bau keringatnya. Nah, kayak gitu. Ya. Wa nafikhul kir, adapun tukang pandai besi, ya, peniup api, imma asyukhriqa thiyabaka, bisa saja dia akan menyebabkan pakaian itu terbakar. Wa imma antajida minhu rihan muntinatan, atau bisa saja engkau mendapati darinya bau yang sangit. Ya, bau yang sangit. Jadi pentingnya kita milih teman. Ya, jadi pentingnya kita milih teman. Kita disuruh milih-milih teman. Ya. Kita disuruh milih-milih teman. Karena kalau tidak seperti itu, ya nanti mereka ya kan akan menjerumuskan kita. Contoh, kita duduk sama konsumen narkoba tanpa kita mengenalinya, tanpa kita mengetahuinya. Ada penggerebekan, ya kita kena. Kita akan kena. Ya, kita akan kena. Baru nanti aparat penegak hukum menetapkan kita termasuk konsumen atau enggak, dari tes urin atau apalah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita duduk saja kita dapat bau busuknya. Duduk dengan orang yang enggak puasa, ya kan, akhirnya mendatangkan tuduhan dia enggak puasa.
Ya, padahal sebenarnya kita puasa. Makanya dalam milih teman pun harus kita memilihnya, ya memilahnya, nggak sembarangan. Apalagi dalam kehidupan akhir, ya. Apalagi dalam kehidupan akhir. Allah mengatakan al-akhilau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Persaudaraan pada hari itu, ya kan, al-akhila yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Persaudaraan pada hari kiamat nanti semuanya akan memusuhi satu dengan yang lain, kecuali orang bertakwa. Contoh gampangnya dalam kehidupan dunia ya, misalkan kita kumpul sama para koruptor. Mereka korupsi bareng-bareng, korupsi jama'i. Apa ketika yang satu masuk ke dalam penjara dia nggak akan narik yang lain? Enggak, dia akan narik yang lain. Nggak mau dia masuk penjara sendiri. Dia malah menawarkan diri jadi justice kolaborator. Karena apa? Nggak mau masuk penjara sendiri. Dalam kehidupan akhir sama. Para pelaku dosa sama seperti itu. Mereka nggak mau masuk dosa sendiri, masuk neraka sendiri. Mereka akan narik yang lainnya untuk bisa masuk ke dalam neraka. Illal muttaqun, kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa beda. Mereka akan saling berikan syafaat satu dengan yang lain. Disebutkan dalam satu riwayat, ya kan? Nanti ketika dalam kehidupan akhir ya, ketika kita berada di surga, kita belum melihat saudara kita. Ini si fulan ini dulu kelihatan ngaji, duduknya di pojok, senden, kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Itu boleh nanti kita memberikan syafaat kepada dia, nyari. Ya. Jadi persaudaraannya itu akan terbawa. Kita kalau misalkan biasanya ngaji seperti ini, persaudaraannya akan kita bawa sampai hari kiamat nanti. Sampai di surga, dicari. Oh, ini kok nggak kelihatan. Saya berapa kali melihat ada jamaah seperti itu. Saya jamaah ini biasa lihat kok nggak lihat. Ada sampai pernah saya tanyakan, ini kemana? Sakit Ustaz, astagfirullah. Kemudian setelah itu tahu berita kalau dia meninggal dunia. Ya. Jadi persaudaraan itu akan kita bawa nanti sampai hari kiamat. Beda kalau misalkan kita melakukan kejahatan jama'i, nggak akan mau dimasukkan neraka sendiri, mesti akan ngajak yang lain. Apa pelajaran dari hadis ini? Kebolehan memberikan perumpamaan, boleh ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini memberikan perumpamaan. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan matalul jalisis salih wa jalisis su. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu perumpamaan, teman yang soleh dan teman yang buruk, ya. Kahamil miski wa nafikhil kir. Tujuannya apa? Mendekatkan kepada pemahaman. Jadi mendekatkan kepada pemahaman. Dan perumpamaan ini banyak, dalam Al-Quran itu banyak. Perumpamaan dalam Al-Quran itu banyak. Kita dianjurkan untuk merenunginya. Kemudian dalam hadis ini berarti ada larangan menemani teman yang buruk. Ya. Jadi larangan menemani teman yang buruk karena akan berdampak buruk pada kehidupan dunia dan agama kita. Ya. Jadi teman yang buruk itu kita coba kalau teman yang baik, sholat, nah, kayak gitu lah, sholat semuanya. Tapi kalau di kantor itu yang baik cuman kita, di kantor itu yang baik cuman kita, mau sholat, waduh, kok lanjut semuanya, bingung, kita malu sendiri. Jadi kita malu sendiri. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penting punya teman yang baik. Atau kalau misalkan kita bekerja di suatu tempat, usahakan yang ada di sana semuanya menjadi baik. Usahakan di sana semuanya menjadi baik. Bagaimana dakwah amar ma'ruf nahi munkar? Pertama satu orang diajak, yang lain berikutnya, sampai nanti terkondisi, akhirnya waktu sholat kita break. Ya setuju, break semuanya. Nah kayak gitu. Tapi kalau temannya nggak baik, sholat nanti tunda, bingung kita mau menegakkan sholat tepat pada waktunya. Kemudian anjuran berteman dengan teman-teman yang soleh. Kemudian pelajaran yang terakhir, bersihnya parfum dan bolehnya memperdagangkannya. Ya, di sini menjelaskan bahwa parfum itu boleh, ya, dan memperdagangkannya juga boleh. Maka Nabi SAW menjadikannya sebagai perumpamaan teman yang baik. Ini menunjukkan bersihnya parfum dan halalnya parfum, hukum asalnya. Kecuali kalau dia kemasukan sesuatu yang diharamkan, apa itu? Ya, termasuk alkohol kalau dimasukkan ke dalamnya bisa merubah hukum asalnya yang halal menjadi haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini akan mendatangkan manfaat, ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya.
Semoga Allah membimbing kita untuk istiqomah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.